Nah, sekarang apa alasan kita untuk mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan dan tidak ada pemerkosaan? Satu, berdasarkan pada visum et repertum tadi yang saya bacakan, di dalam dakwaan dan di dalam kesaksian yang dikarang-karang semua itu, yang sudah dicabut semua, itu kan disebutkan bahwa para terdakwa atau terpidana itu ketika dia melakukan perbuatannya, dia menggunakan samurai, bambu, jadi ada dua samurai, satu samurai panjang, satu samurai pendek, dan kemudian ada bambu. Didahului dengan pelemparan batu. Dan kemudian batu itu, konon itu ditemukan di belakang SMP 11, Kota Cirebon, dan kemudian di tanah kosong itu entah siapa yang menemukan batu itu dan siapa yang menyatakan dan membuktikan bahwa batu yang digunakan itu adalah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa dengan LSM Forum Organisasi Studi Kebijakan Pos Kesra. Berjumpa kembali para audiens, happy always, sehat, dan para pendengar dan penonton dan pemirsa, kudoakan selamat dalam segala hal dan tercapai segala impiannya. Oke, pada saat ini kami akan memberikan tema yaitu insiden Eki dan Vina, kapan Bapak Rudiana dan AF ditangkap dan Hasil diadili. pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia 16 tahun tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka-luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri, bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. Nah, berdasarkan hasil visum et repertum yang saya bacakan tadi, kini terbukti bahwa tidak ada satupun kalimat bahwa ada tusukan benda tajam. Ya, tidak ada tusukan benda tajam baik pada visum terhadap Vina maupun terhadap Eki. Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita mengambil kesimpulan dengan dugaan ini bukan pembunuhan dan bukan perkosaan? Kalau kita melihat skenario cerita daripada kasus ini menurut saya atau dugaan saya, ini seakan-akan ada semacam skenario yang dibikin berdasarkan pada hasil pemeriksaan dari orang-orang atau para terpidana, 8 orang yang sudah menjalani pidana ini, baik yang masih dalam penjara maupun sakatatal yang sudah keluar, semuanya sudah menjelaskan baik di dalam persidangan yang peninjauan kembali mereka maupun keterangan-keterangan pers yang mereka lakukan, itu semua saling membantah mengenai skenario adanya pembunuhan. Termasuk munculnya saksi-saksi baru yang berbicara mengenai adanya
kecelakaan yang terjadi pada flyover di Kota Cirebon, yaitu jalan flyover di daerah apa namanya itu Kota Cirebon Kota Talunnya. Cirebon ya, Pak, Cirebon. Kalau menurut dari beberapa dari sidang PK Tata dan PK Pidana, kami bisa menyimpulkan bahwa itu suatu rekayasa. Jadi dari awal mulanya sudah tidak sehat, ya tidak pas persidangan. Mengapa? Dalam BAP Bapak Rudiana dalam mengambil alih kasus, menyidik para terpidana terdakwa tanggal 31 Agustus menangkap mereka tanpa surat penangkapan. Jadi asal tangkap saja, bukan OTT tapi langsung menangkap. Itu harusnya secara hukum ada surat penangkapan. Kalau itu dilanggar, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi menangkap itu harus ada surat penangkapan, diberitahukan kepada keluarganya. Jadi ini sesuai dengan aturan hukum. Yang kedua, dalam memeriksa Bapak Rudiana tanpa sprindik surat perintah penyidikan, itu ya sudah menyalahi pasal 34 Undang-Undang Kepolisian. Jadi ada kode etik, sudah menyalahi kode etik. Kemudian tiga, dalam penyidikan mereka tanpa pendamping kuasa hukum atau tanpa advokat atau pengacara. Itu kalau tuntutannya di atas 5 tahun itu harus ada pendamping pengacara. Itu tidak sesuai dengan Undang-Undang KUHP nomor 114. Jadi dalam penyidik itu harusnya didampingi pengacara. Itu sudah tidak benar, melanggar hukum. Dan ini ada informasi yang terakhir, ini ada berita dari Komnas HAM, Komisi Nasional yang membidangi hak asasi manusia, ikut intervensi dalam perkara ini dan memberikan statement para pelaku Komnas HAM, atau di sini yang kami ketahui Bapak Uli Sihombing memberikan statement bahwa para terpidana terdakwa yang di lapas dalam pemeriksaan mereka tanpa bantuan hukum. Nah, itu sudah diatasi oleh pihak Komnas HAM. Kedua, ada penyiksaan. Penyiksaan itu sudah melanggar pasal 351. Komnas HAM sudah mengetahui. Dan ketiga, penangkapan sewenang-wenang. Jadi itu ya juga melanggar hukum yang kami sampaikan tadi. Jadi pihak Komnas HAM sudah proaktif untuk menyerahkan perkara ini kepada PH aparat penegak hukum polisian. Nah, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dan bisa memberi pembelajaran hukum pada kaum rakyat yang belum tahu peristiwa, sehingga akan diputuskan di pengadilan lewat APH aparat penegak hukum. Dan kami lihat dari statement
Komisi Komnas HAM tahun 2017 ternyata sudah memberi sanksi kode etik kepada Bapak Rudiana CS masalah dalam penyidikan tanpa bantuan hukum dan juga ada penyiksaan. Sudah ada 2 sanksi yang diberikan pada 2 polisi di tahun 2017. Di tahun 2024 ini akan dilanjutkan. Dan ada juga lembaga negara ya, termasuk LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Hukum. Ini ternyata mereka menolak untuk Bapak Rudiana dan AF menjadi LPSK, terdaftar di LPSK, Lembaga Perlindungan Hukum dan Saksi. Tapi sedangkan seperti lainnya masuk LPSK seperti terdakwa Sudirman, seperti DD dan semuanya masuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Hukum. Nah, ini 2 lembaga negara yang LPSK dan Komnas HAM sudah ikut aktif dan mudah-mudahan terrealisir hukum di negeri Indonesia ini, khususnya pihak yang berbuat kejahatan akan menerima sanksi hukum sesuai setimpal dengan perbuatannya. Dan itu suatu rekayasa sebetulnya dalam kasus insiden Eki Pina. Kalau kami mengamati itu termasuk kecelakaan murni, karena ada beberapa saksi yang mengutarakan melihat, merasakan, mendengar seperti Adi Haryadi dan Ari Suprianto itu melihat langsung kecelakaan Eki itu meninggal langsung di tempat kejadian dan menabrak yang listrik dan menatap trotoar, yang Eki itu langsung disaksikan oleh Eko Suprianto dan Adi Haryadi. Dan kemudian datang polisi yang mengurus dari polisi Kabupaten Cirebon. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan disaksikan dokter, dan juga saat itu Widi dan Mega juga melihat, menengok. Itu jelas itu kecelakaan. Tapi tahu-tahu diambil alih, dianggap pembunuhan, dan ternyata tidak cocok semua. Dalam pembunuhan, dalam tuduhan, karena apa? Karena ada kejanggalan-kejanggalan kalau dianggap pembunuhan. Pertama, misalkan contoh itu ya, kesaksian Widi dan Mega mendapat SMS dan mendapat telepon dari Pina saat pukul 22:14. Tapi dalam berita acara pemeriksaan, Eki dibunuh, diserang oleh rombongan kelompok geng jam 21:15. Dan itu kan tidak cocok dengan kesaksian Widi dan Mega, itu sudah nyeleweng, dan itu sudah dibuktikan oleh forensik IT untuk HP, dengan ekstraksi HP-nya ternyata itu benar, dan itu untuk kebohongan rekayasa. Banyak kejanggalan-kejanggalan seperti kedua itu ketika Sudirman dalam sidang PK, polisi membuat potongan bambu tanggal 31 Agustus sebagai barang bukti,
Tapi kejadian peristiwa ini tanggal 27 Agustus ini ya juga satu bentuk barang bukti rekayasa. Tadi masalah time, tadi sekarang masalah barang bukti, juga visum. Dalam visum BAP tuntutan jaksa ada tusukan, tapi dalam visum yang terjadi tidak ada tusukan. Itu ya sudah bentuk rekayasa. Ada lagi, misalkan, maaf ya, ini tidak misalkan, ini betul-betul terjadi. Dalam BAP tidak ada tes DNA, tidak ada tes DNA maupun itu sidik jari pemegang bambu siapa, pemegang samurai siapa, tidak ada. Ini kan yang suatu kejanggalan dalam sidang. Namanya keputusan hakim itu harus sesuai pasal 183, itu harus ada dua alat bukti untuk memutuskan suatu perkara. Itu bukti forensik HP tidak ada, padahal saat itu ada HP. Bukti scientific crime investigation juga tidak ada. Maka tanpa alat bukti hanya kesaksian AF saja itu tidak kuat. Ini juga suatu rekayasa. Maka kami menyimpulkan untuk insiden Eki Pina itu sebetulnya kasus kecelakaan murni. Maka kasihan kalau 8 terpidana itu menjadi korban. Dalam penyidikan untuk mengakui seperti 8 terpidana dipaksa untuk paksa diseksa untuk mengakui, ini juga tidak sesuai prosedur hukum. Melanggar pasal 351 yang ancam hukumannya 2-4 tahun. Saat menyiksa itu disaksikan temannya Sudirman dan Sakatata. Itu sudah salah. Sudah betul-betul perbuatan yang salah. Ada saksi Sudirman dan Sakatata dan kawan-kawan melihat daya disiksa itu, mereka melihat. Ini sudah bentuk kejahatan supaya mengaku, ini kan suatu tidak benar. Dan itu harus kena sanksi pasal 351. Jadi peristiwa insiden Eki Pina itu sebetulnya termasuk rekayasa. Jadi tidak pas kalau diputuskan 8 terpidana itu menjadi korban pembunuhan dan perkosaan, itu tidak pas. Karena apa? Tidak cocok dengan apa yang kenyataan. Dan 8 terpidana itu saat dijebloskan penjara, mereka itu tidak di TKP dari pemeriksaan itu tidak di TKP. Seperti Peggy Setiawan itu saat kejadian peristiwa 27 Agustus itu dia kerja di Bandung, itu sudah tidak cocok. Sehingga Peggy Setiawan menang dalam pra peradilan oleh Hakim Meman Sulaiman. Nah, itulah ketidakcocokan peristiwa TKP-nya enggak. Nah, ini mudah-mudahan ini tahun-tahun berikutnya tidak ada kejadian rekayasa seperti ini. Ini khususnya PH, aparat penegak hukum, harus mengadili, menangkap Rudiana dan menangkap Rudiana dan AF. Ini harus dilaksanakan. Jangan
setengah-setengah sebagai petugas APH melaksanakan khususnya tim khusus pembentukan Kapolri dilaksanakan, dan APH harus menegakkan hukum, menangkap yang jahat dan mengadili, diserahkan ke jaksa dan diputuskan dalam pengadilan. Demikian statement kami. Keadilan dan kebenaran harus terwujud, maka tangkap itu Rudiana dan F dan adili mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.